Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Ketemu lagi kita di TV Panji dalam serial Memahami Budaya Panji. Kali ini saya sedang berada di Museum Panji yang ada di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang saya ceritakan di buku Memahami Budaya Panji. Itu semua ada di sini. Ada visualnya. Ya, nanti kita akan ketemu dengan pengelola Museum Panji untuk menceritakan apa saja yang ada di museum ini. Sebagaimana yang kita bisa baca dari buku Memahami Budaya Panji, bahwa yang namanya budaya Panji itu ada banyak aspek yang bisa kita ulas. Ada tentang dongeng, ada tentang sastra, ada tentang naskah, ada tentang arkeologi, ada tentang sejarah, ada tentang lingkungan hidup, ya, ada tentang kearifan lokal. Nah, semua aspek dari budaya Panji itu secara visual bisa kita temui di Museum Panji yang ada di Tumpang ini. Saya akan menunjukkan salah satu visualisasi Panji dalam bidang arkeologi, yaitu replika relief Candi Penataran yang ada di Blitar. Relief ini menceritakan tentang bagaimana Panji. Itu juga, dan ini juga. Sekarang kita akan melihat visualisasi Panji lainnya yang ada di dalam Museum Panji. Kita masuk di ruang peneliti. Ini adalah orang-orang yang meneliti tentang Panji. Dan Panji pada tahun 2015 sudah ditetapkan menjadi Memory of the World yang diakui oleh UNESCO. Dan salah satu visualisasi dari budaya Panji lagi adalah seni pertunjukan. Di Museum Panji, seni pertunjukan ditunjukkan dengan wayang. Di dalam Museum Panji ini kita akan mengenal beberapa macam wayang. Salah satunya adalah ini. Ini adalah wayang kerucil atau wayang kayu karena memang terbuat dari kayu. Kalau yang ini adalah wayang purwa. Wayang purwa ini terbuat dari kulit sapi. Wayang purwa ini biasanya dimainkan oleh almarhum Ki Dalang Ki Mantep. Jadi ini memang wayang purwa ini adalah hibah dari beliau. Dan biasanya digunakan beliau untuk memainkan wayang. Salah satunya lagi adalah wayang beber. Wayang beber ini diambil hanya sebagian. Dan Museum Panji mempunyai koleksi wayang beber itu sepanjang 40 meter. Wayang beber, dan ini adalah wayang suket. Suket itu adalah rumput. Nah, ini wayang rumput, ini wayang kaca. Kalau ini wayang golek menak. Kalau yang ini wayang tengger. Wayang tengger biasanya dimainkan pada saat kasodo di Gunung Bromo. Ini wayang kancil. Kalau yang ini wayang dewa. Disebut wayang dewa karena tokohnya dewa semua. Ini wayang debok. Debok itu adalah pelepah pisang. Kalau ini wayang golek jedok, wayang asli Malang. Dan ini beberapa tokoh Punokawan. Kalau ini gunungan yang biasanya muncul pada saat akan bermain wayang. Kalau yang ini wayang suluh atau digunakan untuk penyuluhan. Setelah kita mengenal beberapa macam wayang yang merupakan salah satu visualisasi dari pertunjukan, sekarang kita masuk ke ruang literasi.
ruang literasi ini berisi tentang orang-orang pada zaman dahulu. Salah satu visualisasi dari Panji adalah menulis surat, dan surat-surat ini ditulis dengan menggunakan gambar-gambar yang disebut iluminasi. Selain itu, ini prasasti yang terbuat dari batu. Ini adalah salah satu bukti bahwa zaman Panji sudah menggunakan iluminasi pada Al-Quran. Al-Quran ini adalah hibah dari Museum Aceh yang berusia 400 tahun lebih. Setelah itu kita juga mengenal macam dari literasi yang ditulis menggunakan lontar, menggunakan perunggu, menggunakan deluang atau kertas, menggunakan sabak atau papan. Salah satu lagi visualisasi dari budaya Panji seni pertunjukan adalah topeng Malang. Nah, ini kita bisa melihat beberapa macam topeng Malangan yang menggambarkan tentang Panji. Salah satunya adalah topeng yang berwarna hijau, itu adalah topeng Panji, dan yang di bawahnya itu adalah istrinya Sekartaji. Dalam tarian topeng, ini adalah aksesoris-aksesoris yang biasanya dipakai oleh penari-penari topeng Malangan. Nah, ini ada gongseng yang biasanya dipakai di kaki, ini sumping yang biasanya dipakai di kuping, dan ini namanya yang biasanya dipakai aksesoris-aksesorisnya. Dan ini adalah gambaran para pendahulu kita, penari topeng yang menari di alun-alun pada tahun 1800. Nah, kalau ini adalah beberapa peninggalan yang berupa dari kendi, gerabah, yang merupakan salah satu visualisasi dari budaya Panji juga. Salah satu visualisasi dari budaya Panji adalah strategi perang. Di Museum Panji, kita mempunyai diorama perang Ganter yang merupakan strategi perang. Strategi perang antara Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Tumapel yang terjadi pada tahun 1222. Bagaimana Kerajaan Tumapel yang prajuritnya itu hanya sedikit bisa memenangkan perang ini melawan Kerajaan Kadiri yang mempunyai pasukan gajah, pasukan kuda, dan beberapa alat-alat perang yang lebih lengkap. Oke, mari ikuti saya untuk melihat bagaimana diorama dari perang Ganter ini. Ya, demikianlah visualisasi budaya Panji yang bisa kita temukan di Museum Panji. Jadi kalau kita membaca buku tentang budaya Panji secara visual, semuanya ada di sini. Sampai ketemu di edisi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.